Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 13 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Jangan lupa subscribe channel YouTube Renungan Audio Daily Fresh Juice dengan alamat youtube.com/salam fresh juice. Selamat mendengarkan renungan hari ini. Halo Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1 yang berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu!' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, pernahkah Anda sudah menghitung berapa kali Anda menerima sakramen pengakuan dosa? Berapa kali Anda memerlukan pengampunan Tuhan?
Saat saya merenungkan hal ini, saya hitung-hitung kalau setiap hari saya berdosa 1 kali, maka selama 40 tahun ini, saya butuh 14.000 kali pengampunan dari Tuhan. Wow, ternyata tanpa sadar sudah banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Hari ini Injil kita bicara tentang pengampunan. Pengampunan itu adalah PR untuk kita semua. Setiap kita pasti pernah disakiti, pasti pernah dizolimi oleh sesama kita. Banyak luka yang kita alami saat kita berelasi dengan sesama kita. Mulai dari hal besar, pengkhianatan pasangan, utang yang tidak dibayar, atau hal kecil, kata-kata yang tidak sengaja terucap dari mulut teman atau pasangan kita. Dan perumpamaan hari ini sangat jelas. Yesus menjelaskan tentang arti pengampunan dengan sangat gamblang. Tetapi memang untuk mempraktikkannya tidak mudah. Yesus memberi perumpamaan tentang 2 orang yang berhutang. Yang seorang berhutang 100 dinar. 1 dinar adalah upah untuk 1 hari kerja. Maka 100 dinar itu upah untuk 100 hari kerja, itu kira-kira 3 bulan bekerja. Ya, Anda bayangkan, ada seorang berhutang upah 3 bulan. Itu bukan angka yang kecil. Bukan cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Tetapi 3 bulan kerja. Tapi bandingkan dengan hamba yang satunya. Hutangnya 10.000 talenta. 1 talenta adalah 6.000 dinar. Wow. Artinya 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 60 juta hari kerja. Dan kalau dihitung itu sama dengan 164.000 tahun kerja. Tidak ada yang bisa hidup untuk bekerja 164.000 tahun lamanya. Gak ada. Maksimal juga 100, 200 tahun. Tapi ini wow, ratus ribu tahun kerja. Artinya, utang orang ini begitu besar, begitu banyak, tetapi sang raja tetap mengampuni utangnya. Kita juga mungkin mengalami sakit hati yang begitu besar, begitu dalam, bertahun-tahun tidak bisa kita lupakan. Dan setiap kali mendengar ayat tentang ampuni, kita akan menjerit dan katakan, Tuhan, aku tidak bisa ampuni dia. Aku tidak bersalah, tetapi dia begitu kurang ajar, dia sudah menyakiti aku, dia sudah mengkhianati aku. Bagaimana aku bisa ampuni dia, Tuhan? Tidak mungkin bisa, ini sudah keterlaluan. Tuhan, Engkau tidak mengerti betapa sakit hatiku. Tetapi Tuhan katakan, bahkan utangmu yang 10.000 talenta pun aku ampuni. Seumur hidupmu, setiap kali engkau datang padaku untuk meminta ampun, aku ampuni. Yesus tidak meremehkan arti pengampunan. Yesus tahu betapa besarnya upaya yang harus kita keluarkan untuk melepaskan pengampunan. Yesus tahu betapa sulitnya mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi Yesus pun tahu bahwa kita hanya manusia biasa. Hati kita tidak cukup kuat untuk menanggung semua sakit hati itu dan menyimpan semua dendam itu seumur hidup kita. Karena itu malah akan merugikan tubuh dan rohani kita. Dan Yesus pun tahu bahwa kasih-Nya jauh lebih besar daripada semua rasa sakit hati kita.
Kasih-Nya cukup untuk memulihkan luka hatimu. Dia Allah yang maha adil. Dia tahu setiap tetes air mata kita. Yesus sudah mengampuni kita 70 kali 7 kali. Maka kita pun yang telah menerima kemurahan Tuhan itu diingatkan untuk juga bermurah hati kepada sesama kita. Kita pun tidak sempurna. Kita pun sering menyakiti sesama kita tanpa sengaja. Dan sesama kita pun hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari keserakahan, tidak luput dari dosa-dosa lain. Hidup kita di dunia hanya singkat. Mungkin 80 tahun, 90 tahun. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini akan berakhir. Jangan isi hidupmu dengan sakit hati. Tetapi lepaskan pengampunan dan terimalah kasih Yesus yang memulihkan, agar kita bisa bebas dari rasa dendam, kita bisa bebas dari sakit hati, dan kita bisa berfokus pada kasih Tuhan yang memulihkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menguatkan kita untuk melepaskan pengampunan itu. Sobat Fresh Juice, hari ini kita memperingati peringatan 2 santo yang luar biasa, yaitu Santo Hippolytus dan Santo Pontianus. Hippolytus adalah seorang sarjana teologi. Dia menulis banyak karya yang mengagumkan. Tetapi dia kecewa dengan Paus saat itu karena menurut Hippolytus, Paus itu tidak cepat tanggap dan Paus malah membiarkan banyak orang tersesat dan meninggalkan ajaran agama. Maka Hippolytus begitu marah, dia begitu kecewa. Kenapa gereja tidak bisa menyelamatkan umat? Buat apa aku melayani gereja kalau Pausnya begitu lamban dan tidak cepat mengambil keputusan? Hippolytus marah dan Hippolytus meninggalkan gereja. Suatu kali ketika ada penganiayaan umat Kristiani, Hippolytus ditangkap dan dikirim ke Sardinia untuk bekerja di tambang. Di situ dia bertemu dengan Paus Pontianus. Hippolytus tersentuh dengan kerendahan hati Paus Pontianus dan Hippolytus ingin kembali ke gereja karena melihat begitu luar biasanya Paus yang mau merendahkan diri dan mengorbankan diri untuk para pekerja tambang. Dia mau mengampuni gereja dan para paus terdahulu yang sudah menyakiti hatinya. Dia mohon agar boleh kembali ke pelukan gereja. Dan segera saja rasa marah, rasa kecewa Tuhan ambil dari hatinya. Paus Pontianus pun dengan rendah hati mau menerima kembali Hippolytus. Dan mereka berdua wafat sebagai martir. Mereka diperingati bersama-sama dan dikenang sebagai saksi pengampunan dan pengharapan Kristiani. Sobat Fresh Juice, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Dan seperti di dalam doa Bapa kami, kita katakan, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kuatkan kami, beri kami cinta-Mu, hati-Mu, agar kami mampu melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 13 Agustus 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.